Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Adi di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Aztec atau Alan Susi Teknologi. Nah, ini sepatu lokal rasa internasional ya. Karena brand lokal tapi sepatunya import dari China. Nah, jadi brand lokal ini rasa internasional ya. Nah, oke. Jadi di sini sebenarnya Aztec sendiri di tahun ini ya ada 3 varian sepatunya yang baru, antara lain ada Aztec Evolus, kemudian Aztec Fiery ini dan juga Aztec Floyd ini. Jadi yang Evolus sendiri saya belum dapat ya. Jadi sementara saya review 2 dari 3 ini dulu ya, teman-teman ya. Oke, seperti biasa ya, pertama kita akan bahas untuk harganya dulu. Nah, untuk Aztec Fiery Black Lime ini ya untuk bandrol harganya masih di kisaran harga 410 sampai dengan 460.000, dan untuk Aztec Floydnya ini pun sama ya, range harganya di kisaran 410 sampai dengan 460 ribuan. Nah, jadi kalian harus pinter-pinter ya compare harga di toko-toko online karena memang banyak harga-harga yang menarik ya di toko online seperti itu. Nah, tapi buat kalian yang ada di Bali ya, khususnya area Badung, Denpasar dan juga Tabanan yang pengen beli sepatu Aztec ini ya bisa datang langsung ya ke toko SW Sport ya, tepatnya di depan Gor Sri Sedana Cice Mengui Badung Bali. Nah, dengan harga hanya 459.000. Jadi untuk masing-masing varian ini harganya sama ya seperti itu, dan tentunya ini barangnya udah ori. Nah, selain Aztec di sana juga dijual berbagai brand sepatu badminton ya. Kemudian ada raket, baju, shuttlecock, mau pasang senar dan lain-lainnya. Pokoknya komplit dah di sana ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke review dari kedua sepatu ini. Nah, pertama untuk bobot dari sepatu ini. Nah, untuk bobotnya sendiri untuk yang Aztec Fiery ini dia bobotnya standar ya. Untuk yang kanan sendiri itu bobotnya hanya 322 gram dan yang kirinya sendiri hanya 323 gram, beda 1 gram ya. Jadi berat keseluruhannya sendiri hanya 645 gram. Nah, sedangkan yang Aztec Floyd sendiri yang sisi kanannya beratnya hanya 341 gram dan yang sisi kirinya hanya 335 gram. Jadi berat totalnya sendiri ada di 676 gram. Jadi Aztec Fiery sendiri punya bobot yang lebih ringan dari Aztec Floyd ya, sekitar 31 graman. Oke, lanjut untuk perbedaan bahan kedua sepatu ini. Yang pertama di bagian upper sepatu ini, untuk bahannya sendiri sebenarnya sama sih ya. Di antara kedua sepatu ini dia mengkombinasikan bahan breathable mesh dengan bahan synthetic leather. Tapi memang untuk desainnya sendiri kedua sepatu ini jelas berbeda ya, seperti ini. Untuk masalah desain sendiri, honestly ya saya lebih suka desain dari Aztec Fiery karena memang terlihat lebih dinamis ya, dan dengan kombinasi warna yang terlihat ya lebih menarik dari Aztec Floyd ini ya. Nah, untuk pola breathable area di sepatu ini juga sedikit berbeda ya teman-teman ya, dimana di Aztec Fiery sendiri sisi bagian toe boxnya itu tidak menggunakan mesh sama sekali ya, melainkan dia menggunakan synthetic leather yang dilubangi seperti ini. Sedangkan pada Aztec Floyd sendiri dia menggunakan sedikit bahan mesh di area toe box sebagai area breathable sepatu ini. Kemudian di sisi bagian dalam dan di sisi bagian luarnya kedua sepatu ini punya pola yang mirip dengan menggunakan mesh sebagai breathable materialnya ya, seperti itu. Kemudian di area tongnya sendiri atau di bagian lidah sepatunya juga menggunakan bahan mesh dengan sedikit bahan synthetic leather untuk pola logo Aztec-nya. Kemudian selanjutnya untuk shoelacesnya atau tali sepatunya juga sama, kedua-duanya menggunakan pola lubang seperti ini. Nah, satu hal yang saya suka ya dari tali sepatunya, memang kedua tali sepatu ini nggak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu pendek, jadi pas ya ketika dipakai itu nggak mengganggu permainan kalian sama sekali ya, seperti itu. Karena memang kadang-kadang kan ada ya sepatu badminton yang talinya itu benar-benar panjang, jadi itu mengganggu movement kalian ketika kalian bergerak di dalam permainan seperti itu. Nah, kemudian di area heel counter sepatu ini keduanya sudah menggunakan TPU stabilizer ya untuk menopang heel kaki kalian. Nah, untuk masalah kualitas bahan sendiri, kemudian untuk masalah finishing juga, nah untuk lem dan jahitannya juga rapi dan bagus ya. Jadi untuk masalah bahan dan finishing itu benar-benar bagus lah di sepatu ini, sesuai dengan harganya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian top line dan juga lining collarnya ya. Nah, untuk spons di area top line sepatu ini ya, kedua-duanya tidak jauh berbeda ya. Terasa agak sedikit tipis, tapi overall sih masih bisa membuat kaki kalian terasa nyaman dan juga mampu membuat kaki kalian terasa fit pada saat pemakaian. Dan untuk lining collarnya sendiri, keduanya ini juga terasa lembut, nyaman pas dipakai, dan juga nggak terlalu panas lah ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tongnya sendiri atau lidah sepatunya sendiri, kedua-duanya sudah ada pengaitnya seperti ini ya. Nah, lanjut untuk insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri kedua sepatu ini juga sama persis ya, baik dari material maupun bentuk dan ketebalannya. Nah, untuk ketebalannya sendiri ya kurang lebih sekitar 4-5 mili ya di sisi bagian depannya, dan di sisi bagian tumitnya itu benar-benar tebal ya,
ya. Nah ini sekitar 1 cm-an lah ya untuk di bagian tumitnya, jadi benar-benar terasa empuk lah pas dipakai seperti itu. Kemudian untuk bentuknya ini masih semi flat semi cup ya karena memang setengah-setengah dia seperti ini ya, tapi overall sih insole-nya ini nyaman dan empuk dan juga ya lumayan keset lah ketika dipakai ya seperti itu. Nah selanjutnya kita ke bagian midsole-nya ya teman-teman. Nah untuk midsole-nya sendiri keduanya memiliki bahan, kemudian bentuk dan juga tekstur dan juga pola yang sama persis ya kedua sepatu ini. Jadi sebenarnya yang membedakan sepatu ini sih cuman desain di bagian uppernya aja ya teman-teman, untuk sisanya itu sama persis ya seperti itu. Nah, untuk teknologi sendiri memang sepatu-sepatu Aztec ini tidak terlalu banyak yang mencantumkan apa-apa yang dipakai, kemudian teknologi apa saja yang dipakai ya dari tag yang ada di sepatunya seperti itu. Jadi memang sangat minim informasi mengenai teknologinya ya seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian midsole-nya sendiri dia menggunakan teknologi cushion ya, pastinya sebagai shock absorption-nya. Jadi ini membuat kaki kalian akan terasa lebih nyaman ya, dan juga dapat meredam impact yang terjadi ya pas kalian jumping ataupun landing. Dan juga di bagian midfoot area-nya sepatu ini udah pakai double stabilizer ya di sisi bagian kiri dan kanannya, yang tentunya mampu meningkatkan stabilitas dan juga konsistensi movement kalian ya, dan juga tentunya meminimalisir resiko twist pada kaki kalian. Nah selain itu juga dia udah pakai TPU seat atau TPU insert ya untuk meningkatkan support pada arch kaki kalian dan meningkatkan efek bounce back pada movement kalian ya seperti itu. Nah selanjutnya yang terakhir untuk outsole-nya. Nah untuk outsole-nya sendiri kedua sepatu ini punya outsole yang sama persis ya, jadi nggak ada bedanya sama sekali. Dan outsole-nya sendiri sudah tentu dia pakai rubber non marking seperti biasa ya, dengan pattern hexagonal seperti ini. Well, kalau kita bahas mengenai desain baik di bagian upper, kemudian midsole dan juga outsole sepatu ini, sepatu Aztec ini dua-duanya ini benar-benar mirip sepatu Yonex ya. Nah untuk patternnya ini sama persis, jadi nggak ada bedanya sama pattern yang ada di sepatu-sepatu Yonex ya seperti itu. Nah untuk ketebalan dari rubbernya sendiri masih lumayan ya, tapi memang terlihat agak sedikit tipis ya seperti itu. Nah kemudian untuk teksturnya sendiri juga terasa agak sedikit keras ya, jadi walaupun midsole-nya terasa empuk feel-nya itu, nah tapi kalau untuk outsole-nya di bagian high impact-nya di sini kita pencet seperti ini, nah ini masih terasa sedikit keras ya seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk detailing dari sepatu ini. Sekarang saya akan sharing mengenai first impression dari sepatu ini itu seperti apa. Nah pertama, untuk masalah desain ya honestly saya lebih suka desain sepatu Fairy ini ya, karena memang terlihat lebih catchy, dinamis, dan juga perpaduan warnanya itu lebih klop ya dibanding dengan yang Floyd ini. Nah kemudian untuk feeling uppernya sendiri secara overall sih memang terasa agak sedikit panas ya, tapi memang ya nggak parah-parah banget ya. Kemudian untuk kedua sepatu ini juga benar-benar terasa fit di kaki, di bagian top line-nya itu terasa nyaman, dan juga untuk insole-nya sendiri terasa empuk dan lumayan keset ya. Nah juga untuk dalamnya ini terasa nyaman ketika dipakai. Nah untuk lidah sepatunya juga agak gampang gerak kiri kanan ya, karena memang udah ada pengaitnya. Nah kemudian untuk width-nya juga dapat ya di size 42 ini, tapi untuk kenyamanan pemakaiannya sendiri memang terasa lebih nyaman dan lebih fit ya ketika saya pakai yang seri Floyd ini ya, terutama di arch kaki ke depan. Nah dari arch kaki sampai ke area toe box ini, jadi ini lebih terasa enak dan juga lebih nyaman saya ketika menggunakan sepatu yang seri Floyd ini ya. Nah seperti itu, jadi dapat support yang lebih bagus dari kontur uppernya sendiri seperti itu. Nah kemudian untuk feel midsole-nya sendiri ya standar ya, nggak keras-keras amat dan juga nggak empuk-empuk amat seperti itu, jadi standar ya, masih nyaman lah ketika dipakai seperti itu. Nah selanjutnya untuk stabilitas sepatu ini ya terbilang sangat bagus ya, movementnya terasa konsisten pas dipakai, sudden move juga nggak membuat kaki kalian salah pijakan, kemudian jumping dan landingnya juga enak ya. Intinya memang untuk stabilitasnya benar-benar nggak ada masalah sama sekali dengan double stabilizer dan juga TPU insert yang ada di dalam sepatu ini. Nah yang terakhir mengenai fleksibilitas dari kedua sepatu ini. Nah kedua sepatu ini itu benar-benar feel-nya itu hampir sama dengan Yonex Tokyo 2 yang memang terasa agak sedikit kaku ya. Jadi buat kalian yang udah coba Yonex Tokyo 2, nah ini feel-nya benar-benar sama persis seperti itu ya. Jadi kalian pasti tahu feel-nya itu seperti apa. Nah pertama kali saya coba itu ya memang agak sedikit kurang nyaman ya seperti itu. Tapi biasanya memang untuk tingkat fleksibilitas sendiri bisa ya berangsur-angsur membaik ya setelah beberapa kali pemakaian. Entah itu mungkin karena sepatunya yang
mulai melentur atau memang kitanya yang mulai terbiasa dengan sepatu kaku ya seperti itu. Nah, jadi itu dia ya teman-teman untuk review dari kedua sepatu ini. Jadi for me sepatu ini layaklah dihargai dengan kisaran harga 400 ribuan sampai dengan 450 atau 460 ribuan ya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi opsi buat kalian jika memang kalian bosan dengan ya brand-brand sepatu Li-Ning, Yonex, RS dan lainnya. Nah, untuk Aztec ini ya bisa menjadi pilihan lah buat kalian ya seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.